Iya. Sore, Bu. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Pada pertemuan kali ini kita Selamat sore, Bu. melalui Zoom. Ya, Ibu, selamat sore. Ya. Selamat sore, Bu. Ya, Bapak Ibu, selamat sore. Ya, ini saya mohon izin share screen materinya terlebih dahulu. Saya sampaikan teorinya terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau ada kendala terkait dengan SPSS, kita bisa diskusi bersama-sama. Selamat sore, ya. Ibu. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Termana sekali. Share screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ya, baik. Pada pertemuan sore hari ini kita akan sama-sama berdiskusi. Di sini kita berdiskusi saja, bukan bermaksud untuk menggurui karena di sini saya juga masih sama-sama belajar dengan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti sebenarnya sudah pernah terpapar dari ilmu biostatistik, apalagi materi kita siang hari ini terkait dengan penyajian data. Tentu saja berbagai macam data terkait dengan masalah kesehatan atau data-data kesehatan yang lain ini tidak asing untuk kita. Nah, namun di sini kita akan sama-sama lihat bentuk-bentuk penyajian data dasar kesehatan yang bisa kita olah dan kita berikan, yang mana bisa kita buat ya secara sederhana, lugas, dan komunikatif. Yang artinya ketika pembaca itu menerima ataupun melihat data kita, itu pengamat atau pembaca itu bisa memahami dengan baik dan bisa melakukan penilaian ataupun perbandingan. Tidak membutuhkan kompetensi khusus dan juga bisa diterima dengan mudah oleh pembaca. Itu adalah kategori penyajian data yang baik. Kemudian menyajikan data mentah ini fungsinya adalah untuk pengambilan keputusan tentunya, di mana data yang kita olah, kita analisis, kemudian kita sajikan ini digunakan sebagai dasar penentuan keputusan, terutama biasanya adalah data-data yang terkait dengan penyelesaian masalah kesehatan, ya, di mana data mentah ini bisa saja berasal dari baik populasi ataupun sampel. Metodenya ada berbagai macam, dari wawancara, pengamatan, surat menyurat, kuesioner, wawancara juga macam-macam, ya. Bisa jadi kita peroleh data dari sumber data primer ataupun sekunder. Nah, penyajian data ini masuk dalam salah satu langkah statistik deskriptif, di mana tentu saja ada aktivitas menjawab dari pertanyaan. Apakah, bagaimana, berapa, di mana, besarannya, seberapa, dan siapa saja yang terlibat. Kemudian yang kedua ada aktivitas mengumpulkan data atau pengumpulan data. Yang ketiga adalah menata atau mengolah data, baru setelah itu, setelah diolah, dianalisis, kita baru menyajikan datanya dan menarik kesimpulan untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oke, bentuknya bisa berupa verbal ataupun visual, di mana yang verbal bisa berupa tulisan ataupun paragraf, sedangkan yang visual bisa dalam bentuk tabel, diagram, grafik, kemudian kurva, histogram, dan yang lainnya. Nah, kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tabel. Ini merupakan penyajian data dalam bentuk angka, ya, yang disusun secara teratur, di mana di situ ada karakter baris dan juga kolom. Tujuannya tentu saja untuk membuat data agar menjadi lebih sistematik, kita lebih enak dalam membaca dan memfasilitasi penafsiran untuk memahami data. Biasanya digunakan untuk memfasilitasi pencarian hubungan antar data. Tabel cross-tab itu digunakan untuk mencari hubungan antar data. Nah,
Oke. Prinsip penyajian tabel pada umumnya adalah yang pertama harus sederhana dan jelas kalau tabel. Tidak boleh terlalu banyak dan juga padat. Kemudian yang kedua diberikan identitas, harus ada nomor dengan angka Arabik untuk memberikan nama judul tabel. Ya. Apabila tabel ini disajikan lebih dari setengah halaman, maka disajikan dalam halaman tersendiri. Tapi kalau lebih dari satu halaman, pada sambungan tabelnya, di halaman berikutnya, judul tabel atau kepala tabelnya itu ikut dikopas lagi. Sehingga yang di halaman berikutnya itu tetap ada kepala tabelnya atau judul tabelnya. Kemudian kata tabel ini diikuti tulisan nomor dan judul tabel. Jadi misalkan tabel 1, karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin. Gitu. Kemudian jika judulnya ini lebih dari satu baris, ternyata baris kedua dan seterusnya ini nulisnya sejajar dengan huruf awal judul. Jadi misalkan tabel 1 karakteristik usia dan jenis kelamin ibu balita di kecamatan X Kabupaten X. Nulisnya misalkan patah di karakteristik responden menurut usia dan jenis kelamin balita di kecamatan X-nya K-nya itu di bawah K yang karakteristik responden. Kemudian judul tabel tidak diakhiri dengan titik dan di jarak 3 spasi antar teks sebelum dan sesudah tabel. Yang dibuat nampak hanya garis horizontalnya saja. Garis yang vertikal atau tegap itu tidak nampak. Ya. Dan ditulis sumber tabel bila tabel itu berupa data yang berasal dari kutipan. Tapi kalau itu datanya dari sumber atau hasil penelitian, nggak perlu ditulis tabelnya. Kalau kutipan baru ditulis tabel. Kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, skema garis-garis besar penulisan tabel ataupun grafik beserta nama bagian dan juga judulnya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah contoh bentuk tabel yang sudah jadi. Di mana di sini sudah ada tulisan judul tabel, nomor tabel, kemudian deskripsinya, judulnya apa, gambaran kejadian hipertensi dan status gizi. Terlihat ya Bapak Ibu tidak ada garis vertikal di sini, yang ada hanya garis horizontal saja. Oke, baik. Kemudian bentuk tabel ini ada master tabel, ini tabel induk yang kita gunakan untuk mengcollecting data hasil riset secara keseluruhan. Kemudian ada teks tabel atau tabel rincian. Ini tabel yang sudah kita olah, bukan master tabel. Misalkan kita dari master tabel itu hanya perlukan beberapa data saja, kita bisa potong ya atau ambil, kita pilah menjadi tabel-tabel distribusi frekuensi yang sudah kita olah, distribusi relatif dan kumulatif hingga tabel silang. Text table ini biasanya akan muncul atau terbentuk ketika kita sudah melakukan proses analisis atau pengolahan data. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi ini menitikberatkan pada pengelompokan data ke dalam beberapa kategori. Tujuannya adalah menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori saja. Intinya adalah memberikan informasi di mana kategori A ini jumlahnya berapa, kategori B jumlahnya berapa, kategori C jumlahnya berapa. Kategorinya itu bisa diambil dari variabel penelitian. Misalkan jenis kelamin, ya berarti kategorinya kan 2, ada laki-laki, perempuan jumlahnya berapa, seperti itu. Tapi bisa jadi kategorinya berupa kelas-kelas atau range angka antara 1 sampai 10 tahun misalkan, 11 sampai 20 tahun misalkan, atau kategori lain sesuai dengan tujuan riset kita. Oke. Misalkan tujuannya adalah memberikan informasi mengenai jumlah responden dengan tinggi badan yang dibagi menjadi 4 kategori. Nah,
Contohnya adalah seperti yang ada pada slide, di sini tertulis antara 140 sampai 149 ada 9 orang. Sampai 170 hingga 179 ada 12 orang. Dan secara keseluruhan jumlah respondennya ada 68 orang. Kemudian langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi itu kita harus tentukan dulu, mohon maaf. Yang pertama, kita tentukan dulu jumlah kelasnya. Ini tergantung pada pandangan atau tujuan penelitian. Namun, jumlah kelas ini rata-rata yang digunakan adalah antara 5 sampai 15 kelas atau kategori. Kelas ini kita bisa hitung dengan ketetapan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah sampelnya. Misal kita penelitiannya 50 orang, respondennya berarti N-nya kita ganti dengan angka 50, sehingga ketemu nilai K-nya. Kemudian, yang kedua, kita harus tentukan nilai range-nya. Ini bergantung pada nilai terendah dan nilai terkecilnya. Selisihnya berapa? Itu range-nya. Yang kedua, menentukan lebar interval kelas. Tadi kita sudah menentukan kelasnya dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian intervalnya kita hitung dengan cara range dibagi dengan K atau kelas. Selanjutnya, untuk memudahkan, kita harus urutkan datanya dulu. Kemudian membuat kategori, baru melakukan penturusan atau tabulasi, masukkan nilai ke dalam interval kelasnya. Contohnya, ada data akseptor KB di Puskesmas Maju tahun 2005. Datanya seperti ini, angkanya masih ngacak. Bapak Ibu. Kemudian untuk memudahkan, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Tujuannya untuk apa? Memudahkan dalam melakukan perhitungan. Pada langkah ketiga, ya. Oke, langkahnya adalah kita urutkan dulu nih datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ternyata teridentifikasi data yang terkecil 20, data yang terbesarnya ada angka 44, ya. Nah, kemudian yang kedua, langkahnya adalah pertama, membuat kategori kelas atau kelas data terlebih dahulu. Di sini tidak ada aturan pasti berapa banyaknya. Banyaknya kelas itu sesuaikan dengan tujuan penelitian Bapak Ibu. Ya, cuma tadi kita ada rumus ya yang bisa kita gunakan, di mana rata-rata kategori yang selama ini digunakan antara 5 sampai 15 tadi. Kita hitung dengan rumus K adalah 1 ditambah 3,3 log N. Tadi datanya kita punya responden jumlahnya 50 orang akseptor KB. Kita urutkan dari terkecil yang sampai ke terbesar. Kemudian kita cari K-nya ya untuk menentukan kategorinya itu jumlahnya berapa. Oh, ternyata 1 ditambah 3,3 log 50 ketemunya 6. Kita bulatkan ke atas Bapak Ibu kategorinya. Ya, mau itu ketemunya 6,3, 6,1, kita tetap bulatkan ke atas jadi 7 kategori. Di mana jumlah minimal kategori kan 5, 7 berarti sudah memenuhi. Oke. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan range atau selisih nilai maksimum dan minimum. Ada nilai terkecilnya 20 dan nilai terbesarnya adalah 44 sehingga kita peroleh selisih atau range-nya adalah 24. Kemudian yang ketiga adalah menentukan lebar kelas interval. Kita sudah punya angka R atau range dan kita sudah punya angka K atau kategori, maka lebar kelas interval kita bisa hitung dengan range dibagi dengan kategori kelas. Dan ketemulah 3,42 ya. Kalau untuk interval kelas kita membulatkannya ke bawah, bukan ke atas. Tetapi kalau untuk yang kategori itu ke atas. Jadi intervalnya adalah kelas 3, yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam satu kelas kategori itu 3. Sehingga kita bisa kelompokkan
Ya, misalkan nilai terendahnya adalah 20, kita tambah 3. Jadi 23 untuk kelas 1. Kelas 2-nya 24, tambah 3 lagi 27, sampai nilai terbesarnya tercover. Tadi nilai terbesarnya adalah 44. Oh, ternyata 44 masuk di kategori kelas ke-7. Gitu. Lanjut, langkah ketiganya baru kita hitung yang masuk range angka itu ada berapa. Oh, ternyata yang 20 sampai 23 ada 7. Yang 24 sampai 27 ada 11. Hingga yang 44 sampai 47 ada 1 orang. Baru ketemu 50 orang totalnya. Oke. Kita lanjutkan ke distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini merupakan frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total seluruhnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca data agar bisa secara tepat membaca dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Contohnya adalah ini masih dengan data yang sama, di mana di sini frekuensi relatif untuk interval kelas pertama kita hitung dari jumlah frekuensi kelas pertama dibandingkan dengan total frekuensi, yang artinya 7 dibagi dengan 50 ketemulah 14 dikalikan 100% ya. Jadi frekuensi relatifnya untuk interval kelas pertama adalah 14. Begitu juga dengan kelas-kelas berikutnya. Kemudian, penyajian data berikutnya, kita juga harus tentukan batas kelas. Batas kelas merupakan nilai terendah dan tertinggi dari satu kelas. Ya, batas kelas dalam satu interval kelas terdiri dari 2. Ya, ada batas kelas bawah, ini nilai terendah dalam satu interval kelas. Dan batas atas itu nilai tertinggi dari suatu interval kelas. Nah, masih dengan data yang sama ya Bapak Ibu. Ini kita bisa tentukan batas bawah kelas untuk kelas pertama adalah 20, sedangkan batas atasnya itu nilai tertingginya yaitu 23. Sampai ke kelas ke-7 ini batas bawahnya 44 dan batas atasnya 47. Lalu untuk nilai tengah ini adalah nilai yang digunakan untuk menanda atau merinci dari satu interval kelas ya dalam satu angka. Nah, nilai tengah kelas ini berada di tengah-tengah intervalnya. Caranya adalah kita jumlahkan nilai maksimal dan minimal atau batas kelasnya kita jumlahkan begitu saja. Kemudian kita bagi 2, itu ketemu nilai tengah dari kelasnya. Oke, 20 tambah 23 dibagi 2 ketemulah 21,5. Oke, kemudian ada yang namanya nilai tepi atau class boundaries. Mohon maaf. Nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Nah, class boundaries ini merupakan hasil penjumlahan dari nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Caranya menentukan nilai tepi kelas atau class boundaries adalah ini. Untuk class boundaries kelas pertama adalah 20 ditambah dengan, kalaupun masih ada kelas kan berarti nilai maksimalnya untuk kelas yang sebelum 20 sampai 3 ini kan 19. 20 ditambah 19 dibagi 2. Ketemulah 19,5 untuk nilai tepi kelas yang pertama. Sedangkan untuk nilai tepi kelas yang kedua adalah 23 ditambah 24 dibagi 2 ketemulah 23,5 hingga seterusnya. Lalu untuk frekuensi kumulatif ini menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Bisa kumulatif kurang dari, bisa kumulatif lebih dari. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Ini merupakan frekuensi kumulatif kurang dari, di mana merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data. Oke. Nilai tepi kelas untuk
Untuk 205 sampai 2122 adalah 214,5. Frekuensi kumulatif darinya ini 0. Kemudian untuk kelas yang pertama, karena yang sebelumnya nggak ada data, kita asumsikan datanya 0. 0 ditambah 0 adalah 0. Kemudian kalau frekuensi kumulatif kelas kedua, karena di atasnya sudah ada frekuensinya meskipun 0 ya, sudah ada datanya, maka frekuensi kumulatifnya kurang dari adalah 0 ditambah 14, jadinya 14. Berbeda dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Frekuensi kumulatif lebih dari ini merupakan pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelas. Berarti untuk pengurangan data dari setiap kelas yang akhirnya 0. Ya. Berarti gini, oke, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, untuk kelas yang pertama adalah 20 dikurangi dengan 0. Ya. Merupakan pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelas, dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Kita bisa lihat Bapak Ibu, jumlah akhir di sini adalah 0. Oke, ini 0. Jadi 20 kurangi 6, 14. Ya. Kemudian dikurangi lagi sampai akhirnya yang di bawah tinggal 0. Seperti itu. Oke, ini frekuensi kumulatif. Oke, Bapak Ibu, kita sandingkan kurang dari dan lebih dari. Ya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Yang selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk grafik. Ini kenapa disajikan dalam bentuk grafik? Grafik ini biasanya digunakan sebagai laporan. Kita tahu, kita pahami, sama-sama ketahui bahwa manusia itu pada umumnya sangat tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual, di mana mereka merasa lebih mudah untuk membaca dan nggak bosan. Seperti kalau kita lihat tabel yang isinya hanya angka dan kategori. Nah, tabel grafik ini bisa digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Nah, tentu saja tujuan visualisasi datanya bisa dalam bentuk data kualitatif, data antar variabel, ataupun grafik. Nah, contoh gambar diantaranya adalah juga grafik itu tadi. Ada yang lainnya ada peta, sketsa, dan juga diagram. Prinsip penyajian data dalam bentuk grafik dan gambar ini sebenarnya tidak jauh beda dengan tabel. Tetap dilengkapi dengan gambar, judul gambar atau grafik. Cara penulisannya juga sama seperti tabel, judulnya jika lebih dari satu halaman disajikan pada halaman, kurang dari satu halaman disajikan dalam halaman tersendiri. Kemudian jika lebih disajikan dalam halaman tersendiri, penyebutan gambar dalam teks tulisan sebaiknya sebelum sajian gambar. Ya. Di narasinya, bla bla bla, disaji data apa-apa, bla 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 disajikan dalam gambar berapa atau grafik berapa itu di atasnya. Tidak seperti kalau tabel. Kalau tabel biasanya deskripsinya di bawahnya. Berdasarkan tabel berapa. Ya, kurang lebih cara penomoran dan penjudulannya sama seperti tabel. Lanjut ke histogram yang merupakan diagram balok yang menghubungkan data di garis X dan Y. Ini contoh histogram di Bapak Ibu di mana ada nilai tepi kelas yang kita gunakan sebagai patokan di ini di antara batas-batas balok histogramnya. Kemudian selanjutnya ada grafik dalam bentuk poligon. Poligon ini menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Contohnya seperti ini secara visual. Nah, ini nanti kita bisa buat sama-sama dengan SPSS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk menggambar secara manual karena di SPSS kita bisa lakukan semua. Kemudian ada kurva O'Keeffe, ya, merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antar interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Gambarnya seperti
seperti ini. Jadi kenapa tadi kita kenal ada frekuensi kumulatif kurang dari, lebih dari, kemudian kenapa angka-angka ini harus kita kenal? Ternyata angka-angka yang tadi itulah yang digunakan sebagai patokan atau cut-off point dalam menyajikan data. Ini kurva O'Keefe. Selanjutnya ada grafik batang atau histogram. Grafik batang ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek atau variabel. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ada beberapa informasi di sini ya. Tahun pengukuran, kemudian status gizinya, dan juga jumlahnya. Maka kita bisa sajikan dalam bentuk histogram. Kemudian selanjutnya grafik ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan perubahan variabel dari waktu ke waktu dan bisa juga untuk melihat tren untuk grafik. Kita lihat contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat angkanya berapa dari setiap periode dan ketika dihubungkan dalam bentuk garis grafiknya kita bisa melihat trennya. Kemudian ada penyajian data yang lain dalam bentuk pie diagram. Ini digunakan untuk menggambarkan persentase dari nilai total. Ya, seperti ini kurang lebih ilustrasinya untuk pie diagram. Ya, diagram yang melingkar kemudian terbagi menjadi beberapa proporsi. Nah, oke. Sampai sini Bapak Ibu materi penyajian data yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo? Pusing Ibu. Pusing. Coba kita lihat di SPSS-nya ya Bapak Ibu. Ada yang masih terkendala dalam penginstalan? Dalam instalasi ada yang masih terkendala? Mboten nggih? Ada Bu. Ada. Masih, Bu. Ya. Masih belum bisa install Bu. Ya. Ini coba saya share screen kan. Ya, saya share screen kan. Saya install softwarenya di laptop saya. Nanti Bapak Ibu bisa sambil mencatat tahapannya nggih. Supaya nanti Ya, bisa Bu. sama. Nggih. Ya. Oke, coba. Kemarin masternya sudah mendownload semua ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu. Halo. Ya, sudah. Sebentar, saya share screen lagi. Mana ya? Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Ibu. Ya. Sudah Ibu. Ya, ini adalah master SPSS yang di Google Drive kemarin. Nanti kalau misalkan ada yang terkendala, saya uploadkan lagi dengan link yang berbeda ya. Kalau linknya kemarin ada yang nggak bisa dibuka. Nang apa, Mak? Ya, kita klik. Lo dicewok Kemudian sekalian. ini di foldernya ini ada Sekalian lah, folder lagi. Yang kita klik pertama adalah SPSS statistik 25 yang win 64 dulu. Kita klik, double klik nggih Bapak Ibu. Kemudian kita tunggu prosesnya. Ya. Bisa mengikuti atau masih terlalu cepat? Lanjut tuh. Lanjut ya. Bu. Nah, ini Bisa, Bu. untuk allow from unknown ini yes. Lalu kita tunggu prosesnya ya. Ini baru mengekstrak. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Agak lama ya Bapak Ibu ini karena softwarenya juga lumayan. Kita tunggu dulu sampai muncul notifikasi bahwa status extractingnya sudah selesai. Nah, nanti kemudian muncul seperti ini tampilannya Bapak Ibu, lisensi material properti IBM. Lalu kita next saja. Jangan lupa yang di sini kita pindah dulu. I accept the Nggak terms. kelihatan, Bu. Tampilannya masih sama, Bu. Oh, tampilannya masih sama. Sebentar. Masih SPSS statistik. Oh ya. Sebentar.
Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Nah, Ibu. sampai ke sini di next sampai ke notice seperti ini dipindah dulu ke I accept the terms. Lalu next. Terlihat ya Bapak Ibu? Lihat, Ya, Sampai Bu. seperti ini, iya, tampilannya sampai seperti ini. Kemudian next lagi. Ini kan install IBM SPSS Essential for Python. Next. Oke. Oke. Saya share screen lagi. Ini harus satu-satu supaya kelihatan. Kemudian tampilannya muncul seperti ini lagi. Ya, accept dulu. Baru next lagi. Oke. Kemudian lanjut lagi. Seperti ini license information bla bla bla. I accept next lagi. Kemudian kita lihat lagi. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Oke. Kemudian kita next. Next lagi. Ya, keluar lagi karena kalau sudah terlihat setelah Sudah, ngeklik Bu. next tadi kemudian kita install. Nah, install ini kita tunggu dulu Bapak Ibu sampai prosesnya selesai. Ini iya, agak lama yang di sini. Seperti ini kurang lebih agak lama sampai ini nanti hijau semua. Di kolom statusnya itu. Kita tunggu dulu. Depan komputer terus. Ya. Tunggu dulu sampai prosesnya selesai dan terinstall semuanya. Tunggu dulu deh Bapak Ibu ya.
Sambil menunggu instalasi, sambil saya absen ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Ya, Maria Novia, Hadir, Bu. Bella Basma, Hadir, Bu. Keluar, Bu. Lydia Kusuma. Pada hari ini. Ini sudah selesai. Sebentar Bapak Ibu, ini sudah selesai prosesnya, kita lanjutkan dulu deh. Untuk apa prosesnya? Saya share screen lagi. Sampai seperti ini Bapak Ibu. Tadi Tadi untuk instalasinya sudah hijau semua sampai muncul tampilan install shell wizard completed. Baru kita finish. Finish, muncul authorize user license. Ini kita next. Nah, enter kode. Nah, di sini kita harus menginputkan kode lisensinya. Kode lisensinya itu kita bisa dapat di mana? Di sini. Di crack folder cracknya ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu di share screen-nya? Tampilannya masih sama, Bu. Ya, Masih nah. sama yang tadi, Bu. Ya, instalasi wizard complete, Bu. Oh ya, sebentar. Saya share screen lagi. Berarti nggak bisa jalan kalau. Oh, seperti ini. Tampilannya kan seperti ini nih. Kan setelah ngeklik completed finish, tadi kemudian Anda next, lalu akan ada tab yang meminta kita untuk memasukkan kode. Nah, kalau sudah sampai tab yang seperti ini, saya stop share dulu, kita kemudian lari ke folder yang kita punya tadi. Folder yang, maaf, tadi kan kita punya folder SPS2 version, kemudian ini. Enggak, mungkin nggak kelihatan ya. Maaf. Ini yang folder yang ini Bapak Ibu ada tadi pada saat kita mau install aplikasinya, kita klik yang application. Kemudian untuk mencari lisensinya, kita klik folder yang crack. Halo? Ya, Bu. Ya. 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 Ketemu ya? Ya, kita klik. Nah, di folder crack itu ada file yang isinya another, kemudian LSERVRC dan readme. Kita buka yang LSE, itu lisensi. Kita bukanya pakai notepad. Saya stop sharing dulu, mungkin nggak kelihatan karena jalan ya. Nah, kita buka pakai notepad, kemudian nanti akan muncul kode seperti ini Bapak Ibu. Dari 3HI bla 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 F9. Ini kita copy biasa, copy.
Kemudian saya stop share dulu. Lalu kita kembali di tab yang kita gunakan untuk memasukkan kode tadi. Kita ke sini, kita paste kode yang kita copy tadi di enter kode. Baru kita next. Kemudian next lagi. Lalu finish. Instalasinya sudah selesai. Dicoba dulu Bapak Ibu, ada yang terkendala atau komputer? Gitu. Atau ada yang sudah berhasil dalam instalasi dan bisa digunakan SPSS-nya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, benar. Berarti SPSS-nya, maaf sebentar, nggih. Kita cek dulu SPSS-nya sudah benar-benar bisa digunakan apa belum. Gimana punya saya? Coba sambil dibuka Bapak Ibu SPSS-nya apakah benar-benar sudah terinstall dan bisa terbuka apa belum? Bentar. Ada yang kesulitan dalam membuka aplikasi SPSS-nya? Ibu, Ya, ya monggo. kalau salah dalam memasukkan kode lisensinya tadi bagaimana ya? Diulang, Bu. Di-uninstall dulu. Kemudian diinstal lagi karena itu kodenya harus sama persis. Oh, baik, Bu. Baik, Bu. Tapi Makasih. tapi selagi apa? Selagi masih bisa dioperasionalkan nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau kodenya nggak sama persis nggak mau terinstall dengan baik. Error gitu. Iya, error. Iya. Oh ya, baik, Bu. Tapi Makasih. misalkan Bapak Ibu, misalkan mau menggunakan versi SPSS yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting punya dan bisa dioperasikan. Nggak harus menggunakan yang versi 25 ataupun 22. Disesuaikan saja dengan device-nya masing-masing. Karena ini juga cocok-cocokan Bapak Ibu. Yeah. Ya, monggo Bu Sri Widi Astuti yang Ya, raise Bu. hand. Assalamualaikum, Bu. Nah, Yeah. berarti yang tadi yang Ibu sampaikan, berarti nggak selalu yang tipe 32 atau 64 gitu ya, Bu ya? Soalnya Ya, mungkin ya. laptop saya kurang support gitu loh, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting punya. Mau pakai versi 16, 17, 20, 22, 25, nggak apa-apa. Nggak Berapapun. apa-apa ya, Bu. Yang penting support device-nya gitu. Oh, iya, Oke. iya, iya. Makasih, Bu. Ya, gitu. Ngaten, Bapak Ibu, kita lanjutkan tadi presensinya, nggih. Supaya saya juga kenal. Widya Kusuma Wardani. Ayuni. Iya, Ayuni Indah ya. Budianur AMD Kep. Daniel. Hadir, Bu, hadir. Kemudian Ika.
Mustika Rahmawati. Boleh raise hand ya kalau sekiranya nggak bisa. Hadir, Bu. Desma, Hadir, Bu. Sindika, Hadir, Bu. Triwidiastati, Hadir, Bu. Yuspina, Mariatun, Mareka, Hadir, Bu. Pemihar, Hadir, Bu. John Ivan, Bu, maaf. Bu, Yuspina hadir ya, Bu? Hadir, Bu. ya. John Ivan, Bu, maaf Bu, lagi ngantar anak sekolah Bu. ya. Hotmiati, Rate Niswatu, Hadir, Bu. ya. Lisna, Hadir, Bu. Arwati, Hadir, Bu. Artiana, Wiwi Andayani, Rina Mustika, Hadir, Bu. Yulia Ratna, Putri Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Tati Anggi, Hadir, Bu. Hadir. Januar, Riza Arisandi, Anissa Hadir, Ibu. Febriani, ya. Freddy Mardiansyah, Bu Anissa hadir ya, Bu. Rizky, ya. Anissa Febriani, Freddy Mardiansyah, Rizky Putri Utami, Hadir, Bu. Esti, Francisco Javier, Beni, Hadir Bu. Hadi Pratama, M. Agus Purnomo, Hadir Bu. Mei Melani, Dono Sugroho, Hadir, Bu. Helen, Tommy, Hadir Bu. Irwansyah, Tri Pardianto, Siap, hadir Bu. Ahmad Syahrir, Siap. Hadir, Bu. Hadir. Surati, Mas Diana Hadir, Bu. Damani, Kusiwati hadir, Bu. Sudianto, ya. Sudianto, Musria, Hadir, Bu. Rina Melati, Hadir, Bu. Irmawatin, Hadir, Bu. Ahmad Soleh, Hadir Bu. Natalia, Yunis Tamunte, Rosyayani, Hadir, Ibu. Nafila, Zulfa, Murtika Ayu Pertiwi, Hadir, Ibu. Puji Pajarwati, Hadir, Bu. Nafila hadir, Bu. ya. Puji Santoso, Maria Hadir, Bu. Devatina, ya. Agustinolo Anton Colo. Hadir Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Apakah ada yang masih ingin didiskusikan? Bu, saya Putri Ginarwati hadir, Bu. Putri, Ginarwati. atau tadi ada yang belum dipanggil? Nafila Hadir, tadi hadir, Bu. Bu. Maaf, Ika tadi Hesti, Bu. sinyalnya susah. Oh, sudah ya. Saya ulang lagi yang tadi belum respon ya, Ibu. Bapak Ibu Budianur, Nggih. hadir. Mariatun, Hadir, Bu. sudah terrecord semua. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu? Helen Lonia Wenwei hadir, Bu. Ya, sudah di. Widya juga hadir, Bu. Ya, Mbak, sudah. Baik, Bapak Ibu, jika sekiranya sudah tidak ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita bisa akhiri perkuliahan kita sore hari ini, deh. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mbak Bella lanjut kuliah jam berapa lagi? Nanti PAK seperti biasa malam. Matkul ketiga Mbak, baru mulai lagi. Berarti ini kita keluar ya? Iya, kita keluar dulu. Oke.